Baiklah anak-anak kami sekalian, kali ini bertemu kembali dengan Pak EF dalam pembelajaran IPA kelas 9. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang bioteknologi pangan, ya. Namun sebelumnya Bapak juga akan menjelaskan, ketika kamu belajar ini nanti ada juga beberapa pertanyaan dari Google Form yang harus kamu jawab, yang mana jawabannya semuanya ada di dalam video kita ini. Nah, yang pertama itu yang Bapak jelaskan, sebenarnya apa itu bioteknologi? Nah, bioteknologi berasal dari dua kata, yaitu bio dan teknologi. Di mana pengertian bioteknologi itu adalah pemanfaatan organisme hidup untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, sebenarnya bioteknologi ini sudah dikerjakan manusia sejak ratusan tahun yang lalu. Misalnya dalam membuat tempe, roti, anggur, keju, yogurt, dan lain sebagainya. Nah, istilah bioteknologi baru berkembang setelah Pasteur menemukan proses yang namanya fermentasi dalam pembuatan anggur yang berkualitas. Nah, di bidang pertanian sudah menggunakan mikroorganisme sejak abad ke-19 untuk mengendalikan hama. Nah, bioteknologi merupakan gabungan dari beberapa ilmu, ya, yang mana ilmu tersebut misalnya biokimia, mikrobiologi, mikologi, fisiologi, genetika, biologi molekuler, dan kimia. Nah, bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu konvensional dan modern. Nanti di pertemuan yang pertama ini kita akan membahas tentang bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional itu sendiri adalah pengetahuannya didapat secara turun-menurun, dilakukan berdasarkan pengalaman-pengalaman dari nenek moyang, dari yang satu dengan yang lain. Sedangkan kalau bioteknologi modern itu berdasarkan data-data penelitian serta pengujian yang berulang-ulang sehingga mendapatkan produk yang kompeten. Ya, oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana perbandingan antara bioteknologi konvensional dan modern? Nah, yang pertama teknik yang digunakan. Kalau konvensional itu biasanya fermentasi, sedangkan kalau modern dia DNA rekombinan. Kemudian, bagaimana keterlibatan kita di dalam pembuatannya? Nah, yang untuk konvensional tidak mengubah sifat, ya, tidak mengubah sifat. Ini, dia tidak mengubah sifat pada agen biologi. Sedangkan pada bioteknologi modern mengubah sifat di dalam proses pembuatannya. Kemudian apa yang dihasilkan? Pada bioteknologi konvensional yang dihasilkan tape, tempe, kecap, asam cuka, yogurt, kemudian alkohol, ya, alkohol, jenis-jenis alkohol juga banyak. Nah, kemudian yang dihasilkan pada bioteknologi modern seperti insulin. Nah, insulin ini kan digunakan untuk mengubah zat gula di dalam darah juga, ya, membantu, ya. Kemudian tomat yang tahan hama, gitu. Itu yang dihasilkan. Dan tanaman-tanaman yang tahan hama, bukan hanya tomat saja, ya. Oke. Kita lanjutkan. Mikroorganisme yaitu untuk mengolah limbah industri. Di bidang kesehatan, ya, di bidang kesehatan dan kedokteran, manusia telah dapat memproduksi vaksin tertentu dengan bantuan virus. Nah, seperti yang kita alami mulai dari 2019 sampai 2022 ini, bahwa ada muncul yang namanya virus corona, virus baru yang banyak memakan korban. Nah, setelah ditemukannya vaksin, di mana kita rata-rata sudah divaksin, ya, maka penyebaran dan efek dari virus itu sendiri juga sudah mulai mereda. Nah, ini adalah salah satu dari proses bioteknologi, ya. Ya, vaksinnya diproses menggunakan bioteknologi modern yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, perkembangan pesat bidang biologi sel dan biologi molekuler sejak tahun 60-an mendorong perkembangan bioteknologi secara cepat, ya. Kemudian dewasa ini manusia telah mampu memanipulasi, mengubah dan menambahkan sifat tertentu pada suatu organisme. Makanya kita banyak melihat macam-macam, ya, pada organisme. Ada bunga yang berwarna-warni dan lain sebagainya. Ada hewan yang bermunculan dengan sifat yang unik, begitu. Ada buah yang bentuknya kotak dan lain sebagainya.
Pengubahan itu dilakukan pada tingkat DNA. Ya, di kelas 7 kita sudah belajar apa itu DNA. Ya, nanti kamu buka-buka kembali buku kamu ya. Selanjutnya, nah, atas dasar itu, atas perkembangan itu, pengertian bioteknologi itu sendiri sudah berubah. Yang mana pengertian bioteknologi adalah pemanfaatan atau perekayasaan proses biologi dari suatu agen biologi untuk menghasilkan produk dan jasa. Ingat, menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Jadi tujuan baiknya sebenarnya bioteknologi adalah untuk menghasilkan produk dan jasa yang dapat memenuhi kebutuhan kita atau membantu pekerjaan kita dan lain sebagainya. Definisi bioteknologi secara modern adalah karena adanya rekayasa di dalam genetika. Definisi yang pertama mengacu kepada bioteknologi konvensional atau tradisional. Ini ya, ada kata tradisional. Nah, sedangkan kalau secara modern dia sudah ada rekayasa. Kalau dia secara konvensional ya masih ada kata tradisional, di mana manusia hanya menggunakan proses yang terjadi dalam organisme tanpa melakukan manipulasi. Itu dia, ya. Oke. Mari kita bahas bioteknologi konvensional ini. Nah, bioteknologi konvensional di mana bioteknologi yang mengandalkan jasa mikroba. Ingat kata kuncinya ya, menggunakan jasa mikroba. Ini. Kata kunci ini sangat penting ya. Ingat, menggunakan jasa mikroba untuk menghasilkan produk yang dibutuhkan manusia melalui proses fermentasi atau proses peragian. Nah, tentu ini sering kita gunakan di rumah. Nanti kita bahas misalnya membuat tape ya. Kalau dalam pesta tahunan kita membuat tape, baik itu dari singkong dan beras ketan ya. Oke. Di mana dalam bioteknologi konvensional ini tidak melakukan proses manipulasi organisme atau rekayasa atau menciptakan kondisi dan bahan makanan yang cocok bagi mikroba untuk berkembang secara optimal. Contohnya, tepung dengan menggunakan bakteri Aspergillus maka menghasilkan glukosa. Kemudian glukosa dengan menggunakan bakteri Saccharomyces akan menghasilkan alkohol. Itu ya, hasilnya ya asam cuka atau juga metanol. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh seperti Bapak kata tadi, contoh bioteknologi konvensional ini misalnya tape. Ya, di mana dalam proses pembuatan tape ini memelihara jamur ragi tape, mikroba pembuat tape. Ya, ini mikroba pembuat tape. Ini ya, jamur ragi tape. Pada ketela pohon atau nasi ketan yang dijadikan substrat bagi jamur ragi. Pemeraman ketela pohon atau nasi ketan yang telah ditabur ragi sebagai upaya untuk menciptakan kondisi yang sesuai untuk pertumbuhan jamur ragi. Jadi kenapa diperam? Yaitu untuk mengkondisikan supaya jamur ragi tadi dapat bertumbuh. Begitu kira-kira anakku ya. Jadi makanya kalau kita membuat tape, maka dibungkus sedemikian rupa sehingga mengurangi udara yang masuk ke dalam ruangan untuk pertumbuhan jamur ragi tadi, supaya tapenya benar-benar jadi. Karena dalam pembuatan tape juga ketika banyak udara yang masuk ke dalam wadah, maka tapenya akan gagal. Kenapa? Karena pertumbuhan jamur ragi tadi tidak maksimal sehingga tapenya gagal. Ya. Nah, demikianlah yang dapat Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini tentang bioteknologi konvensional. Nah, nanti di pertemuan berikutnya Bapak akan menjelaskan tentang bioteknologi modern. Namun jangan lupa silahkan menjawab soal-soal yang berkaitan dengan bioteknologi konvensional yang sudah Bapak sediakan soalnya dalam LMS kita. Semangat dalam menjawabnya sambil menonton kembali video ini. Terima kasih dan salam SFD.